Pemirsa, sebuah gedung sekolah di Kota Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke beberapa ruangan. Kobaran api membakar gedung sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan di Jalan Erlangga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti bangku kayu membuat api dengan cepat merambat ke beberapa ruangan di lokasi kejadian. 3 ruang habis di dalam api, diantaranya adalah ruang studio musik, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Petugas yang datang segera memadamkan api. Api muncul pertama dari studio musik. Merembet ke 3 ruang, studio, kemudian ruang komputer dan perpustakaan. Tidak ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Ini Selatannya yang kebakaran apa, Pak? Sekolahan, Pak, ya? listrik. Ada suara meledak apa gimana, Pak? Oh, belum tahu. Belum tahu. Tidak ada korban jiwa dan kasusnya dalam penyelidikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Penggerebekan kampung rawan narkoba di Medan diwarnai perlawanan massa yang melempari polisi saat mengejar terduga bandar dan pengedar. Polisi pun melepas tembakan peringatan. Tembakan peringatan dan aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung rawan narkoba di bantaran rel kereta api Tebung Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku diduga bandar dan pengedar kabur diamankan petugas di beberapa lokasi. Dari lokasi disita sejumlah barang bukti, diantaranya 3 paket sabu, sejumlah alat isap dan 4 unit timbangan elektrik, serta sebilah senjata tajam. Dari perburuan ini, sekelompok orang melempari petugas saat mengamankan sejumlah pelaku. Tembakan peringatan pun kembali dilepaskan untuk bisa meredam aksi orang tak dikenal ini. Dari penggerebekan 6 orang terduga pelaku, 1 diantaranya wanita diamankan ke Mapolsek Persut Ceituan. Lokasi digerebek atas laporan warga yang resah karena kerap terjadi transaksi dan pesta narkoba secara terang-terangan. Ya, Sering transaksi menggunakan. betul Pak. Selalu di sini Pak. Saya udah ngamuk-ngamuk sama orang di Karang. Semalam baru saya ngamuk Pak. Cuman kita kan nggak boleh main kekerasan. Ya. Saya selalu ngamuk. Semalam saya ngamuk Pak. Yang kita dapati, ya 1, mengamankan diduga pelaku pemakai jenis narkoba sebanyak 6 orang yang merupakan target operasi. Selain dikenal sebagai kampung rawan narkoba, di kawasan ini petugas juga menemukan mesin judi tembak ikan. Para pelaku yang diamankan terancam penjara lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Ibu dan anak di Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya. Ironis, korban dibunuh sang suami lantaran cemburu. Duga sang istri berselingkuh. Sang suami ditemukan terluka diduga terjatuh dari tebing sungai saat melarikan diri. Warga digemparkan dengan tewasnya Elvi Novianti, wanita 47 tahun bersimbah darah di kamar rumahnya di lingkungan Bence, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban ditemukan tewas oleh anak kandungnya. Ironis, ibu 2 anak ini diduga dibunuh oleh Sukisno, sang suami. Setelah membunuh korban, pria 54 tahun ini sempat kabur. Sukisno ditemukan terluka diduga terjatuh dari tebing sungai saat melarikan diri. Menemukan ibu saksi dalam keadaan terluka, bersimbah darah. Olah TKP sementara, korban itu didapati luka memar ataupun retak di kepala bagian kiri, di dekat telinga, itu yang mengeluarkan darah, jadi dari hidungnya juga keluar. Menurut saksi, Sukisno dan istrinya sering cekcok masalah rumah tangga.
pernah cerita sama saya kan tetangga sawah. Memang hubungan kurang harmonis sampai sawahnya dijual untuk mencukupi kebutuhan istri, permintaan istri. Tapi memang ada ketidakharmonisan akhir-akhir. Temukan di sini itu sekitar jam 6.20-25. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk diotopsi. Sementara sang suami belum bisa dimintai keterangannya karena kondisinya kritis dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Seorang istri di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh suami siri. Pembunuhan terencana, pelaku merekayasa korban tewas jatuh di kamar mandi. Saat rekonstruksi, pelaku memeragakan 55 adegan. Sofianto Limantoro memperagakan satu persatu saat menghabisi istrinya pada sebuah kamar mandi di rumah kontrakannya di kawasan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Wanita yang telah 14 tahun dinikahinya secara siri dihabisinya secara sadis. Tak hanya dihujani pukulan benda tumpul di kepala, pelaku juga membekap korban dengan handuk. Usai beraksi, pelaku keluar rumah dan menyapa para tetangga. Agar aksinya tak diketahui, pelaku seolah-olah mencari korban hingga memanjat jendela kamar mandi. Rekonstruksi 55 adegan ini dihadiri Kasipidum Kejaksaan Kota Malang dan menarik perhatian warga sekitar. Dengan tujuan kita bisa mengetahui secara detail kejadian per kejadian, adegan per adegan. Tadi ada sekitar 55 adegan yang sudah kita peragakan untuk kejadian tersebut. Pada pengakuan awal, pelaku sakit hati merasa tak dianggap korban yang merupakan istri sirinya. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. 2 hari hilang, seorang bocah berusia 5 tahun ditemukan di sumur sedalam 12 meter di Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi korban dari dalam sumur berlangsung dramatis. Menggunakan tali tambang, warga berupaya mengevakuasi bocah 5 tahun yang jatuh ke sumur sedalam 12 meter di Kampung Baru Kiaul, Cibodas, Sukabumi, Jawa Barat. 2 warga turun ke dalam sumur untuk bisa menyelamatkan sang bocah. Korban akhirnya bisa diselamatkan, namun kakinya mengalami patah. Sebelumnya korban dilaporkan hilang 2 hari lalu usai bermain dan mengikuti pengamen badut bersama teman-temannya. Warga mencurigai sumur yang tertutup seng dan batang singkong hingga mendengar teriakan korban meminta tolong. Curiganya ke sini, tapi nggak ada bekas Jatuh, ada yang jatuh. ada yang jatuh, masih rapih lah tempat itu. Tertutup gitu. Tertutup, udah mau balik lagi, saya mau balik lagi, tapi masih penasaran, balik lagi, cuman megang pohon singkong, diginiin, orang di bawah anak ngomong, iya, tolong, cepet teh. Korban dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Motornya mogok kehabisan bensin, seorang pencuri HP ditangkap warga. Pelaku mencuri HP milik seorang emak-emak di dashboard motor korban. Kodi 29 tahun, pelaku pencurian HP tak berdaya saat tertangkap warga di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Menghindari amuk massa, seorang petugas kepolisian segera mengevakuasinya. Sebelumnya pelaku mengambil HP milik seorang ibu yang tergeletak di dashboard motor. Tapi naas, saat berusaha kabur, motor pelaku kehabisan bensin. Kepada korban, pelaku pun meminta maaf sambil bersujud. Barang bukti motor pelaku dan HP korban disita petugas. Pakai 1 unit HP tersebut dan si korban berteriak jambret atau maling, dan kemudian diamankan masyarakat yang kebetulan sekali sepeda motornya kehabisan minyak atau mogok. Pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. 2 pelaku pencurian motor ditangkap warga di Bekasi, Jawa Barat.
Warga yang geram menghakimi kedua pelaku lantaran kerap mengincar motor di pemukiman. Pelaku sempat mengancam warga dengan senjata api mainan. Warga Kampung Tanah Baru Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menangkap 2 orang pelaku pencurian motor saat beraksi di salah satu rumah kontrakan warga. Aksi pelaku diketahui korban saat akan pergi mendapati pelaku tengah berupaya membobol kunci. Korban yang berteriak mengundang kedatangan warga. Kedua pelaku yang sempat berupaya kabur mengancam warga dengan senjata api mainan tertangkap di Jalan Buntu di kawasan Kebon Kosong. Warga yang geram lantaran sekitar lokasi kerap kehilangan motor menghakimi keduanya hingga babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Dari kedua pelaku, warga mengamankan sepucuk senjata api mainan dan 2 handphone serta kunci letter T. Itu ada perlawanan, Pak. Perlawanan itu dia sempat lari, Pak. Diteriakin lah sama warga. Lari ke Kebon Kosong, Pak, karena dia mungkin tidak tahu jalan. Akhirnya kenalah di situ, Pak. Satu, kata dibilang, satu lagi, ada lagi temannya. Sudah dua orang ya, Pak. Itu saya habis sarapan ya Pak, mau berangkat kerja. Terus saya buka pintu, itu motornya udah dibawa sama dia. Terus kepergok sama saya. Terus sama saya tarik-tarikan, terus dia jatuh. Terus dia nodong pistol gitu, terus saya langsung dia kabur. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolsek Cikarang Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Menghirup gas beracun, 3 orang tewas di gorong-gorong saat memperbaiki kabel Telkom di Cipondoh, Tangerang. Selengkapnya akan kami hadirkan, jangan kemana-mana, tetap di Sergap. Jalur